pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, izinkan saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan kepada kita semua terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inisiatif kasih itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang lebih duluan mengasihi kita. Tujuan dan maksud Allah mengasihi kita adalah untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih yang Allah berikan kepada kita tidak ada syarat dan ketentuan yang diperlakukan. Benar-benar tidak ada. Kasih ini bukan hanya berbeda, melainkan bertabrakan dengan kasih manusia pada umumnya. Ini adalah kasih yang kontra budaya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang layak kita ajukan pada pagi hari ini adalah, apa saja karakteristik dari kasih Allah yang tanpa syarat itu? Karakteristiknya adalah yang pertama, bahwa Allah sebagai inisiator kasih. Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah inisiator kasih. Dia yang aktif, Dia yang memulai. Dengan kata lain, kasih Allah bukanlah sebuah reaksi atas sesuatu. Untuk memperjelas hal tersebut, Yohanes secara sengaja meletakkan kata "bukan" di awal kalimat. Tidak ketinggalan, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia pun secara tepat mengungkapkan makna yang sama. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi yang ditegaskan adalah sisi negatifnya. Kasih kita bukan menjadi alasan, syarat atau dorongan bagi kasih Allah. Allah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia merupakan salah satu keunikan kekristenan. Allah selalu menjadi originator atau sumber dan inisiator atau pembawa kasar. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang lebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus bukanlah sang penunggu maupun sang penuntut. Jika Dia menunggu, maka penantiannya akan sia-sia. Kita tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengasihi Allah. Jika Allah menuntut, maka Allah akan kecewa. Kita tidak mungkin mampu memenuhi segala tuntutannya. Karakteristik yang kedua adalah dibayar mahal oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, inisiatif belaka tidaklah cukup. Cinta ada harganya. Bukan sekedar rangkaian kata-kata seperti pujangga. Bukan hanya perasaan rindu yang menggebu-gebu. Bukan pula kegairahan yang murahan. Entah berapa banyak orang berani menyatakan cinta, tetapi tidak mampu membuat cinta itu terwujud menjadi nyata. Hanya mengucapkan, tidak sanggup membuktikan. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Dia memegang perkataannya melalui perbuatan. Dia rela mencintai hingga terluka. Dia berani membayar harganya. Kasih Allah bersifat karunia, diberikan secara cuma-cuma, gratis.
Apakah ini berarti bahwa kasihnya tanpa harga? Sama sekali tidak. Kasih ilahi bukanlah kasih yang murahan, diberikan secara cuma-cuma, bukan karena tidak berharga, melainkan karena Dia sendiri telah membayar harganya yang mahal bagi kita, karena kita tidak sanggup membayarnya. Tanpa harga yang Dia bayar, kasih-Nya menjadi tidak berharga di mata kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan secara lebih seksama kasih Allah dalam diri kita, sebenarnya memang bukan tanpa syarat. Ada syarat yang begitu berat. Walaupun demikian, syarat itu sudah dipenuhi oleh Allah sendiri. Ada harga yang tak terkira. Walaupun demikian, harga itu sudah dilunasi oleh Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, harga yang dibayar adalah anaknya. Kata mengutus anaknya ke dalam dunia muncul 3 kali di pasal 4 ini. Di ayat 9 diberi tambahan bahwa anak ini adalah anaknya yang tunggal. Dari besarnya harga yang harus dibayar, kita dapat mengetahui betapa seriusnya dosa. Jikalau dosa adalah persoalan yang sepele, mengutus anaknya ke dalam dunia akan menjadi pengorbanan yang berlebihan. Jikalau ada cara lain untuk mengatasi dosa, untuk apa Allah perlu mengorbankan anaknya bagi kita? Karakteristik yang ketiga adalah ditunjukkan pada yang tidak pantas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari pengutusan anak Allah ke dalam dunia adalah untuk pendamaian dosa-dosa kita. Kata pendamaian, hilasmos, dalam perjanjian lama dikaitkan dengan tutup pendamaian yang berada di ruang Maha Kudus. Itulah tempat imam besar memercikkan darah binatang untuk penghapusan dosa. Di situ pula tempat Tuhan bertahta dan bersabda. Tanpa darah yang ditumpahkan di atas tutup pendamaian, tidak ada pengampunan, tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan. Rekonsiliasi dan relasi terjadi di atas tutup pendamaian yang dicurahkan darah korban. Bapak Ibu yang diberkati dan yang dirahmatin Tuhan, itulah misi yang diemban oleh anak Allah di dalam dunia. Dia menjadi agen rekonsiliasi dan relasi. Kedatangannya ke dalam dunia untuk membereskan dosa manusia. Namun kita tidak boleh membayangkan sebuah misi yang mudah. Pemberesan ini membutuhkan pengorbanan yang maha besar. Ada kematian, ada darah yang harus ditumpahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari gambaran yang diungkapkan di 1 Yohanes 4 ayat 10, kita dapat melihat objek kasih Allah. Dia mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk dikasihi. Gambaran di ayat ini bersifat kontrakultural. Menurut mitologi kuno dan berbagai ajaran lain, kesalahan manusia memang bisa mendatangkan murka dan hukuman dari para dewa. Untuk mencegah hal ini, manusia perlu memberikan korban tertentu, misalnya sesajian atau korban nyawa. Kemarahan dewa hanya bisa dipadamkan oleh manusia melalui tindakan manusia. Para dewa hanya bertindak sesuai dengan tindakan manusia. Saudara-saudara terkasih, Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus sangat berbeda. Dia memang membenci dosa. Dia memang menghukum orang berdosa. Sesuatu memang harus dilakukan untuk memuaskan keadilannya. Hanya saja Dia sendiri yang menyelesaikan semuanya. Allah sendiri yang memadamkan kemarahannya. Tidak ada satupun yang kita perlu lakukan. Tidak ada syarat apa-apa untuk menyurutkan murkanya. Karena itu,
Jika Allah telah mengasihi kita duluan, maka kita pun sewajarnya, sepantasnya harus lebih mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap akal, pikiran, dan kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ada berita sukacita melalui firman-Nya bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah telah memilih kita dahulu. Tindakan Allah tidak ditentukan oleh tindakan kita. Allah mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Itu menunjukkan betapa besar dan luar biasanya kasih Allah bagi kita. Oleh sebab itu, layaklah kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita hidup sungguh-sungguh merespon kasih Allah itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan tetap melayani Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Mari seluruh perjalanan hidup kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah seluruh kehidupan kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Maka lewat kehidupan kita banyak orang mengenal siapa Tuhan yang mengasihi dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.